Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menteri Agama mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah pelecehan seksual di lembaga pendidikan. Diwacanakan ada aturan di sekolah yang menyatakan rayuan, lelucon hingga siulan bernuansa sensual merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Tidak hanya itu, menatap seseorang dengan nuansa seksual sehingga membuat orang itu tidak nyaman juga dinilai sebagai bentuk pelecehan. Nantinya akan dibuat aturan teknisnya termasuk sanksi administrasi hingga pidananya. Nah, apa komentar Anda mengenai wacana peraturan baru untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah yang dikeluarkan Kementerian Agama ini? 633-9160, 633-9160. Lagi-lagi lucu lagi nih pembantu presiden ngeluarin peraturan yang aneh dan lucu ya. Jadi kembali lagi saya bilang, ini kinerjanya pembantu presiden ini nggak jelas semuanya. Yang ada bukan kehidupan rakyatnya, diperhatikan, berempatilah dengan kehidupan kondisi kita sekarang. Ini menatap mata masuk pelecehan juga. Mau dikenakan bagaimana, pembuktiannya bagaimana, ya nggak? Lucu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau kata Mr. Presiden kita bilang terlalu banyak peraturan ini pembantu presiden ini, tapi tetap dijalankan juga peraturan ini, bertambah-tambah terus yang aneh-aneh. Kayak sampai obat saja satu sama lain aja, BPOM sama Kemenkes saja masih simpang siur. Yang ada kayak bikin resah saja sampai detik ini. Jadi kembali lagi saya bilang aneh binajai pembantunya, karena ya profesionalnya itu nggak ada basic mereka itu. Begitu saja, makasih. Itu peraturan kan khusus agama tertentu kan, nggak semua kan. Kalau memang khusus tertentu ya biarin aja. Soal hari ini kan hari Ida, jadi banyak ngomongnya. Kata Xi Jinping, kemarin saya dengar dia punya agama sendiri. Kalau mau pintar ikutin agama dia alias partai. Bangsa dia maju kan. Kalau kita saya no komen dan bangsa kita. Ya, jadi gini, ini masalah pelecehan seksual ini memang menjadi masalah serius ya. Bila dua jenis yang saling berlainan jenis itu melakukan ejek-mengejek, ini kan jelas menimbulkan persepsi yang kurang baik ya. Memang susah. Kalau kita telah di SMA itu dulu kita pelajari di mata pelajaran biologi itu kan sering diketahui itu. Ya mohon maaf nih, ada organ-organ dari pria dan wanita ya. Sering kan gurunya juga kadang-kadang kan menerangkan itu dengan berbagai macam persepsi atau yang menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan alat vital ataupun seksual ya. Jadi jelas menjadi satu masalah juga apakah ini menjadi kategori yang akan dimasukkan dalam jenis pelanggaran tersebut atau tidak, karena jelas ini susah untuk digambarkan karena usia seperti itu banyak sekali tayangan-tayangan ya melalui media sosial ataupun melalui buku-buku pornografi yang seringkali menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan generasi muda itu. Ini yang berbahaya kalau memang ingin mengetahui dan sampai terjadinya imajinasi di dalam pikiran mereka kemudian dipraktekkan, ini yang berbahaya sekali. Saya kira demikian. Saya terus terang aja nggak setuju ya dengan aturan yang akan diaplikasikan itu, meskipun itu baru wacana ya. Nanti improvisasi seseorang itu akan terbatas sekali ya. Lelucon, tersenyum, tatapan mata, waduh. Kalau perlu ya pakai cadar aja semuanya itu, baik cowok sama cewek ya. Tapi kira solusinya gini, kita harus mengacu kepada internasional petunjuk internasional, karena saya pikir di negara-negara maju sudah ada banyak yang namanya aturan kayak harassment seksual dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada yang bagus itu satu. Kedua, usulan yang lainnya bisa juga ruang-ruang tertentu itu kalau yang selama ini tertutup bisa juga dibuka secara transparan, digantikan kaca paling tidak, sehingga orang saling bisa mengawasi. Kedua, juga kalau punya keuangan ya, kemampuan dipasangin CCTV di setiap sudut. Saya pikir ada solusi-solusi yang lebih bagus, yang elegan daripada kemudian membatasi ekspresi manusia. Nah ini saya pikir sama saja seperti membunuh karakter manusia ini. Tidak boleh senyum, tidak boleh genit, tidak boleh menatap mata. Saya pikir itu saya pikir mundur gitu tadi. Peraturan yang akan dibikin meskipun baru wacana. Sekian, terima kasih. Dan saya pikir ini tentu tidak serta-merta bisa dijalankan di
lembaga pendidikan, karena domain lembaga pendidikan itu kan pasti domainnya Kemendikbud ya, bukan domainnya Kementerian Agama. Kalaupun Kementerian Agama mau menjalankan, ya paling di sekolah-sekolah agama yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu saya pikir perlu di sini untuk disinergikan antara Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Apakah ini menjadi sebuah keputusan atau ini hanya akan menjadi eksklusif dijalankan di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah sanawiyah, madrasah misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat tentu memberikan masukan. Ini jangan dipukul rata semua, karena Kemendikbud kan belum tentu buy-in juga dengan keputusan atau konsep dari oknum di Kemenak ini. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, sebuah peraturan ini perlu dilihat dari berbagai macam sisi. Apakah peraturan ini nanti akan efektif atau tidak? Karena contoh tadi mungkin siulan atau lelucon atau apa, pilarnya terlalu banyak, sudutnya terlalu banyak, gitu. Sehingga nanti akan terjadi yang sebenarnya tidak berniat untuk melakukan pelecehan, akhirnya dianggap jadi pelecehan. Usulnya adalah lebih baik dibuatkan sebuah ketentuan-ketentuan yang dalam arti kata mungkin lebih kepada pendidikan pribadinya masing-masing, sehingga tidak ada niat untuk melakukan pelecehan seksual. Ya itu nggak jelas ya, istilahnya kata-kata seperti apa, suara seperti apa, pandangan seperti apa gitu loh. Dan misalnya bisa aja orang langsung menuntut, kamu tadi siulin saya gitu loh, padahal dia siulin orang lain. Bisa aja kan orang langsung bilang, kamu menurut dia subjektif, kamu siul saya gitu loh. Jadi ini bikin satu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Oke, makasih. Saya sangat pertama nggak setuju ya, apalagi pandangan mata segala macam itu. Kalau mau tegas gini aja, semua pelaku penindakan pelecehan atau pemerkosaan, apalagi sampai hamil, dihukum mati atau dikebiri. Di Papua aja apa di beberapa suku di Afrika tuh pakai koteka, tapi perkosaannya boleh dibilang sangat sedikit. Karena kalau yang melakukan perkosaan dikebiri habis tuh atau dihukum mati, itu aja berarti tegas bagi pelakunya. Jangan dari tatapan mata dihukum masuk sel, itu kan kayaknya sangat lucu ya menurut saya. Lagipula Indonesia itu Pancasila Bhinneka, nggak boleh lah begitu. Ya kalau menurut saya sih ya bagus ya ada peraturan kayak gitu, tapi gimana ya, maksudnya nanti teknisnya pandangan yang sensual. Jadi pandangan sensual itu seperti apa gitu loh, deskripsinya seperti apa gitu. Apa nanti tergantung dari yang dipandang. Kalau misalnya yang dipandang merasa dia mandangnya kok aneh gitu, terus bisa dilaporin. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan tidak ada standarisasi yang jelas ya. Jadi kayaknya agak susah ya. Kecuali kalau memang siulan atau kata-kata, nah itu kalau itu bisa deh. Tapi kalau pandangan agak susah ya kayaknya. Kayaknya mesti benar-benar dijelasin di peraturan teknisnya deh, agar tidak orang yang nggak suka ya bisa aja ngelaporin. Misalnya, dia mandang saya kayak mau nerekam atau apa, itu kan semuanya bisa aja dilakukan orang atau diperkirakan orang, sementara ya jangan-jangan dia emang mukanya begitu gitu. Susah juga. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik dijelasin secara tepat di teknisnya ya, karena kalau enggak akan rame nih gitu. Jadi saya pikirkan Kementerian Agama mengeluarkan aturan ini bukan untuk umum, tapi untuk sekolah agama. Dan saya yakin 99% yang dimaksud dengan sekolah agama itu ya sekolah agama Islam. Artinya komunitas di sekolah agama kayak madrasah, aliyah, Universitas Islam Negeri, dan seterusnya. Jadi ya sah-sah saja, karena apa yang dituliskan oleh Kementerian Agama untuk komunitas atau ekosistem pendidikan Islam itu hanya merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari nilai-nilai yang terkandung di kitab suci, di Al-Quran dalam hal ini. Namun memang akan lebih baik buat Kementerian Agama melihat saat ini misalnya kan yang terjadi di masyarakat, bahwa kekerasan bully pun masih ada terjadi di beberapa pesantren. Bahkan yang diperkosa 13 orang sampai hamil juga banyak. Mungkin itu juga satu di antara kasus-kasus yang belum tahu. Jadi mulailah dengan sekolah agama, dengan kiai-kiainya dulu, atau dengan para tokoh agama,
untuk mensosialisasikannya dengan baik. Saya pikir kiai-kiai kita banyak juga Pak yang mengajarkan. Jadi apa yang ditulis Kementerian Agama itu tidak ada yang istimewa juga. Nah, yang akan istimewa kalau Kementerian Agama punya instrumen untuk menegakkan disiplin itu di lingkungan-lingkungan sekolah agama. Jadi bagaimana menjalankannya itu yang sekarang jadi PR, bukan hanya bikin aturan 1 butir, 20 butir, 30 butir. Kalau ini kan hanya di konseptual. Kesanaannya itu yang Kementerian Agama perlu percepat. Saya nggak setuju ya, karena yang kalau bikin peraturan itu pemerintah itu yang aneh-aneh itu. Penegak hukum kita itu belum berjiwa malaikat, masih berjiwa iblis. Karena nanti kalau orang yang nggak suka itu bisa mengkriminalisasi, bisa ngasih duit, ya kan, ini kerjain tuh anak itu berapa uangnya, kan itu hukum kita masih begitu. Masih begitu, jadi jangan yang aneh-aneh lah bikin hukum, jadi terlalu banyak hukum dari ujang sendiri kita. Makasih. Kalau pendapatan saya lain, agama apapun, agama kan keyakinan. Kita agama ya sekarang kan zaman modern. Kita harus ikut zaman modern. Nggak usah terlalu kolot. Jadi kalau terlalu kolot, bangsa ini nggak bisa maju. Benar nggak? So agama kan bukan Tuhan yang menciptakan, manusia yang menciptakan. Kalau tidak kolot ya kita ketinggalan zaman. Nah itu pendapatan saya. Jadi kalau bangsa kita mau maju, jangan terlalu yakin sama yang nggak benar. Kita mesti robah seperti teknologi. Dan terima kasih. Kalau saya sih kurang setuju, apalagi yang disebut tatapan itu. Kita mana tahu sih orang natap kita itu tujuannya sensual atau apa. Nanti semua orang bisa pada masuk sel nih, hanya gara-gara ngeliat orang aja, yang lain jenis, kan gawat itu. Kalau menurut saya yang tindakannya udah sampai ke tindakan Bu ya, misalnya melakukan pelecehan dan tindakan, apa perkosaan, itu aja yang sekarang nih, yang kasus perkosaan Bapak tuh, yang 16 orang itu yang sampai hamil, itu aja belum diurusin. Itu dulu yang diurusin tuh Bu, yang udah sampai tindakan nyata itu. Masa kalau ngeliat mata orang tiba-tiba bisa pada masuk sel semua dong, semua yang lain jenis. Menurut saya itu bahaya sekali tuh. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.